السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله. أيها الإخوة, kalau ada pertanyaan apakah semua ajaran Islam, semua sunnah sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Ada yang belum. Ada yang belum. Padahal sunnah itu, padahal ajaran Islam, tapi Nabi belum pernah melakukannya. Maka antum hati-hati berbicara dengan ahlul bidah, orang awam. Yang benar itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi nggak pernah lakukan, salah, bid'ah. Ya, nah, tadi antum puasa puasa Tasu'a, Nabi kan nggak pernah lakukan. Sholat taraweh berjamaah, sholat taraweh setiap malam di bulan Ramadan, Nabi nggak pernah lakukan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, Nabi nggak pernah mengucapkan. Para sahabat yang mengucapkan. Ya. Dari sini hati-hati, jangan sampai nanti menjadi bumerang. Ya. Kalau begitu jangan sholat taraweh berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, Nabi nggak pernah lakukan. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada ajaran Islam, sunnah Nabi, sunnah Rasul yang belum pernah dilakukan oleh Nabi? Jawabnya ada. Ya, azan, pernah dengar Nabi azan, qomat? Enggak kan? Nabi nggak pernah azan, Nabi nggak pernah qomat. Apakah kemudian azan dan qomat itu menjadi bid'ah, menjadi salah? Ya. Nabi lurus rapat ketika berjamaah, nggak pernah juga. Orang nggak pernah jadi makmum, ya kan? Ya beliau kan jadi imam terus. Orang rapat sama siapa? Mau lurus sama siapa? Ya sekali-sekali pernah Abu Bakar di sebelah kiri beliau di sebelah kanan Abu Bakar. Ya. Nah, pagi ini insyaallah akan kita bahas apa saja ajaran Islam, sunnah Nabi, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Kalau waktunya cukup, insyaallah sekalian kita bahas Nabi melakukan ibadah itu, tapi tidak sunnah. Kita nggak boleh ikutan. Ya. Tapi Nabi melakukan ibadah itu, tapi kita ikut nggak boleh. Apa? Puasa wisol, ya kan? Boleh nggak kita ikut-ikutan Nabi puasa wisol? Nggak boleh. Nikah lebih dari 4, ya, sekaligus istrinya 4, lebih dari 4, kan tidak boleh. Nabi boleh. Dan seterusnya ada kira-kira 6 atau 7 ya. Kita yang pertama dulu, apa perbuatan sunnah ajaran Islam berpahala tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Ya. Dan Nabi tidak melakukan ini ada alasannya tentunya. Bukan karena beliau malas, bukan karena beliau tidak mau,
Bukan karena beliau hanya bisa menyuruh, nggak bisa mengamalkan, nggak mau mengamalkan, tidak. Tapi ada alasan. Ambil contoh, berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa Nabi nggak mau? Kenapa Nabi nggak lakukan setiap malam? Padahal itu sunnah. Jawabannya, aku khawatir nanti akan menjadi wajib. Aku khawatir berjamaah sholat tarawih ini akan diwajibkan oleh Allah. Karena selama ini trennya kan begitu. Ketika kaum muslimin, para sahabat sudah membiasakan, akhirnya wajib. Sebelum sholat 5 waktu, sudah ada sholat apa belum? Sudah. Sebelum sholat 5 waktu, sebelum Isra Mi'raj, sudah ada sholat. Berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kapanpun bebas. Ya. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Nah, setelah para sahabat membiasakan diri sholat, lalu Allah wajibkan sholat 5 waktu. Gitu ya. Setelah para sahabat makin banyak yang meninggalkan khamar. Tadinya belum haram, tapi makin banyak, lalu diharamkan. Ya. Rijsum min amalis syaitan. Minum khamar itu najis, perbuatan setan. Ya. Nah, beliau khawatir, beliau takut kalau setiap malam beliau dan para sahabat berjamaah sholat tarawih di bulan Ramadan setiap malam, beliau khawatir nanti akan diwajibkan. Kalau diwajibkan, betapa banyak dari kita yang berdosa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bertambah dosanya. Ya. Yang berjamaah sholat 5 waktu saja banyak yang meninggalkan, apalagi ini 11 rakaat malam, bacaannya panjang. Gitu ya. Ini saking sayangnya, saking rahimnya Nabi kepada umatnya, beliau tidak mau umat ini terbebani kewajiban-kewajiban. Maka walaupun beliau ingin sekali berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, beliau tahan. Ya. Kan pahalanya luar biasa. Seperti apa? Berjamaah salat tarawih bersama imam, pahalanya seperti kaqiyami lailatin, seperti salat sepanjang malam. Mana mungkin beliau tidak ingin pahala seperti itu? Beliau kan manusia yang sangat tamak rakus terhadap pahala, terhadap ilmu, terhadap kebaikan akhirat. Kalau kita tamak rakus terhadap kebaikan dunia, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, uang, beliau kebalikan. Beliau manusia yang sangat rakus, tamak terhadap pahala, kebaikan akhirat. Tentu beliau ingin sekali beliau dan para sahabat mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam, tapi beliau tahan, ya, demi agar umat beliau tidak jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai ini menjadi wajib. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah tidak berhak mengharamkan, mewajibkan. Beliau cuman menyampaikan. Yang mewajibkan, yang mengharamkan, yang menghalalkan Allah Rabbul Alamin. Beliau cuman menyampaikan. Oleh karena itu beliau takut, karena beliau tidak berhak. Beliau cuman penyampai. Kalau beliau saja cuman penyampai, gimana Abu Bakar? Gimana Umar? Gimana Ibnu Abbas? Bolehkah mereka-mereka ini mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mewajibkan sesuatu? Jelas tidak boleh. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, lebih tidak boleh lagi. Apalagi kiai-kiai kita, ulama kita, apalagi kita semua tidak berhak mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu,
mensyariatkan sesuatu, lihat saudara kita hari ini. Betapa beraninya mengubah, membikin syariat sendiri. Ya. Mengubah sholawat. Betapa beraninya saudara-saudara kita ini. Nabi aja tidak berani. Nabi menunggu dari Allah. Ini tiba-tiba ada yang membikin syariat sendiri. Kalau ada yang mati, ngumpul 3 hari. Nanti ngumpul lagi 7 harinya. Nanti ngumpul lagi 40 hari, 100 hari. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Tahlil, tahmid. Ini luar biasa. Lebih berani dari Nabi SAW. Nabi aja nggak berani bikin syariat. Beliau hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Para sahabat menyampaikan apa yang dari Nabi. Para tabi'in menyampaikan apa yang dari sahabat. Dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini saudara-saudara kita luar biasa beraninya. Bikin syariat sendiri. Bikin aturan sendiri. Ya, bikin kalimat sendiri. Minal aizin wal faizin, bikinan siapa itu? Ya, minal aizin wal faizin. Kenal Rasul dan para sahabat? Enggak kenal. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat bukan minal aizin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Apa lagi? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pernah berdoa seperti itu antum? Bu-ibu pernah? Rasulullah pernah? Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Insyaallah antum tahu ya. Kenapa Rasulullah tidak mengucapkan doa ini? Ya. Beliau dilarang oleh Allah mendoakan ampun untuk ayah ibu beliau. Ayah ibu beliau sama dengan ayah ibunya Nabi Ibrahim. Ya. Dan banyak nabi-nabi yang orang tuanya kafir. Ada nabi yang anaknya kafir. Dari sini kita semakin takut. Dari sini kita semakin mengharap pertolongan dari Allah. Bayangkan ayah seorang nabi, anak seorang nabi, Allah bikin kekal di neraka. Lah kita ini siapa? Kita ini siapa? Ayah kita, keluarga kita, kakek kita, boro-boro nabi. Ya, maka kalau anak seorang nabi disesatkan oleh Allah, kekal di neraka selama-lamanya, maka Allah membuat kita seperti itu mudah bagi Allah, kecil bagi Allah. Ya, walaupun barangkali di kiri kanan kita orang-orang soleh, keluarga kita orang-orang baik, orang-orang soleh, ahlu sunnah, tapi kita disesatkan oleh Allah, mustahil? Tidak mustahil. Maka jangan terlalu pede, jangan merasa soleh, jangan merasa aman. Selagi kita belum masuk surga, jangan pernah merasa aman. Antum jangan sekali-kali mengatakan, sudah 30 tahun lebih saya menjaga salat berjamaah 5 waktu. Sudah 20 tahun lebih saya selalu bangun malam, sholat tahajud plus witir. Sudah 25 tahun lebih saya ngaji sunnah. Sudah hampir 20 tahun dalam 1 bulan saya menghatamkan Al-Quran, kadang 2 kali. Lalu merasa aman. Bolehkah? Tidak boleh. Ya. Selagi kita belum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, baru boleh merasa aman. Ya. Terus ibu masih ingat ada orang yang akhirnya masuk neraka, padahal jarak dia ke surga tinggal sejengkal lagi, tinggal berapa senti lagi. Artinya
dia ahlu sholat sunat, puasa sunat, apalagi yang wajib, ya sodakoh, ya baca Al-Quran dan seterusnya. Tapi Allah menghendaki orang ini masuk neraka. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, murtad misalnya. Akhirnya masuk neraka. Ada seperti itu? Ada. Mungkinkah itu menimpa diri kita? Oh, nggak mungkin. Kata siapa nggak mungkin? Wahyu dari mana? Nggak mungkin. Ya, tidak boleh kita merasa aman. Di sini kita terus berdoa, memohon, merengek, tidak merasa aman dengan ibadah kita, tidak merasa soleh, tidak merasa baik. Ya, sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah amal kami. Sekelas beliau. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku, ya Allah, dari menyembah berhala. Lihat, sekelas Nabi Ibrahim tidak merasa aman. Jangan sampai aku dan anak cucuku menyembah berhala, ya Allah. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ya, seolah kita merasa aman. Enggak mungkin lah. Mosok saya menyembah berhala sih? Ya, mosok saya murtad sih? Mosok saya masuk Kristen sih? Nah, ini kita merasa aman. Nabi Ibrahim saja nggak merasa aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman. Manusia termulia di muka bumi nomor 2. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih berdoa, merengek, memohon kepada Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ya. Nah, lihat sebagian saudara kita, ya, merasa aman, merasa amanah, merasa jujur, maka dia mempersiapkan diri untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden. Kenapa? Karena merasa saya amanah, saya jujur, saya kuat godaan, insya Allah. Lihat, ya. Para nabi, para rasul di hadapan Allah tidak merasa aman. Ambil contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengomentari Nabi Yusuf yang tidak mau keluar. Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ada utusan Al-Aziz datang kepada Nabi Yusuf, mempersilahkan Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kata Nabi Yusuf, enggak. Bereskan dulu fitnah si wanita itu. Kan beliau di penjara gara-gara fitnah si Zulaikha itu. Bereskan dulu. Kalau belum dibereskan, dikelirkan, aku tidak mau keluar. Akhirnya tetap di penjara. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam mengomentari ucapan Nabi Yusuf yang tidak mau keluar dari penjara? Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf di penjara, disuruh keluar, mungkin aku sudah keluar. Karena di penjara kan gak enak. Di penjara makan terbatas, tidur terbatas, ya namanya di penjara. Kalau aku di penjara disuruh keluar, mungkin aku sudah keluar. Nabi Yusuf, betapa kuatnya Nabi Yusuf, nggak mau keluar. Nah, lihat, beliau menyanjung Nabi Yusuf, memuji Nabi Yusuf, merendahkan beliau sendiri. Kalau aku udah nggak kuat, aku tidak sekuat Nabi Yusuf, kira-kira begitu. Ya, tidak merasa pede. Oh, pasti lebih dari dia, pasti kuat terhadap ujian, godaan. Tidak seperti kita kebalik. Kalau ada wali kota korupsi, kita bilang apa? Coba saya menjadi wali kota, aman itu uang negara. Itu kita. Kebalikan dari Nabi SAW. Nabi tidak merasa pede, tidak merasa kuat, merendahkan dirinya. Saya tidak sekuat Nabi Yusuf. Kalau saya disuruh keluar, saya keluar. Nabi Yusuf hebat, nggak mau keluar. Itulah Nabi kita Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak merasa baik, tidak merasa soleh. Ini beda jauh dengan kita. Merasa hebat. Ya. Kalau dia bisa lah korupsi, kalau saya nggak mungkin lah. Nah, itu kita. Ya, merasa pede, merasa kuat. Ya, nah, maka berlomba mereka mencari dukungan supaya dipilih, karena merasa soleh, merasa baik.
Lihat para nabi, para rasul tidak merasa soleh, tidak merasa baik. Dan ciri-ciri orang soleh seperti itu, tidak merasa soleh. Ciri-ciri orang yang berilmu begitu, tidak merasa berilmu. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang hampir 1000 hasil karya beliau, berarti waktunya luar biasa dipakai untuk menulis. Apa kata beliau? Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Luar biasa. Padahal hasil karyanya hampir 1000 judul. Beliau mengatakan, aku telah banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Gimana kita ya? Bisa 2 jam, 3 jam duduk di depan televisi, ya, betul-betul sia-sia. Cuman nongkrongin bola bulat, ya, bulat segini nih, dibuat rebutan berapa itu? 22 orang, lari ke sono, lari sini, dengan tepuk tangan, mending habis sisa, kadang-kadang jam 2, jam 3. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kita telah menghilangkan waktu yang begitu banyak. Ya, coba kalau buat sholat, baca Al-Quran, baca hadis, ya, ngapalin ayat, betapa manfaatnya. Ya, habis untuk sia-sia. Dulu beberapa tahun yang lalu nongkrong di TV, sekarang sendiri-sendiri di handphone, segala macam video, segala macam ini. Musibah yang luar biasa. Kita telah banyak menghabiskan waktu, sedikit sekali membaca Al-Quran, menghafalkan ayat. Ya, tentang kenapa beliau tidak boleh dan tidak mengamalkan doa ini, insya Allah antum sudah tahu ya. Semoga antum tidak terkena syubhat sebagian orang, sebagian ustaz yang mengatakan, yang menolak sabda Nabi bahwa ayahku sama dengan ayahmu, sama-sama masuk. Ayahku, kata Rasulullah ini, ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, di mana ayahku berada ya Rasul? Nabi menjawab, ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama masuk neraka. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita menolak. Ini beliau sendiri yang mengatakan. Ya, barangkali ada sedikit pertanyaan, kenapa sih? Kan beliau tidak seperti Abu Jahal Abu Lahab. Kalau Abu Jahal Abu Lahab kan menolak dakwah beliau, ya kan? Kalau Abu Jahal Abu Lahab jelas kafirnya. Kalau beliau gimana mau kafir? Orang Nabi belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi masih kecil, ibunya sudah meninggal. Dosa apa? Salah apa? Ini panjang pembahasan, sebetulnya bukan pembahasan kita, tapi sedikit bahwa sebelum Nabi lahir, di Mekah sudah ada dakwah tauhid apa belum? Sudah. Meneruskan siapa? Meneruskan dakwahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah itu bertauhid. Ya, kalau kata kita Islam, ya. Tauhid itu diajarkan kepada anaknya, kemudian cucunya, kemudian ke cicitnya, terus anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal Abu Lahab. Masihkah ada yang bertauhid? Masih. Antum lupa Waraqah bin Naufal? Antum lupa bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail? Ini mereka masih bertauhid, masih ada sisa, mungkin 2 atau 3. Berarti di Mekah itu tidak ada masa fatrah. Beda dengan di Mesir, di Syam, di Irak, itu ada masa fatrah. Masa di mana sudah tidak ada tauhid sama sekali. Kekosongan dakwah yang benar. Adapun di Mekah masih ada. Nah, oleh karena itu, orang yang bertauhid di Mekah, insya Allah surga. Yang tidak bertauhid, neraka. Ya, karena dakwah tauhid itu ada. Nah, ayah ibu beliau termasuk yang tidak menerima dakwah tauhid. Tidak seperti Waraqah bin Naufal.
Tidak seperti Zaid bin Amr bin Nufail tadi. Ya. Insya Allah antum tidak terkena syubhat, antum menerima sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ayahku di neraka. Oleh karena itu, beliau tidak boleh mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kita lanjutkan yang antum tahu tadi, puasa Tasu'ah dari kata tis'atun, berapa? 9. Maksudnya tanggal 9. Tanggal 9 apa? Tanggal 9 Muharram. Ya, tanggal 9 Muharram. Beliau belum pernah puasa Tasu'ah ini. Yang beliau lakukan selama ini puasa Asyura dari Asyaratul. Berapa? 10. Tanggal 10 Asyura. Bahkan puasa tanggal 10 Asyura hukumnya wajib. Sebelum turun ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ini wajib. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura menjadi tidak wajib, tapi menjadi puasa sunnah terbaik. Puasa sunnah terbaik adalah Asyura 10 Muharram, mengalahkan Senin Kamis, mengalahkan kalau puasa Daud itu terbaik, itu maksudnya paling banyak, artinya nggak mungkin lebih banyak lagi. Ya, yang terbaik Asyura itu. Sebagaimana sholat sunat terbaik adalah tahajud plus witir, ya mulai. Adapun puasa terbaik puasa Asyura. Kemudian ketika beliau tahu bahwa orang-orang Yahudi juga puasa Asyura, beliau, sebagaimana kita tahu, salah satu semangat beliau apa? Yang antum masih ingat, semangat Rasulullah apa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani ke timur, beliau ke barat. Yahudi dan Nasrani ke barat, beliau ke timur. Gitu ya. Kenapa beliau menyuruh kita sekali-sekali sholat pakai sendal, alas kaki? Ya, kalau sekarang insya Allah tidak di masjid ya, jadi fitnah. Mungkin sholat mayat, mungkin sholat id di lapangan, sekali-sekali pakai sendal, pakai sepatu. Kenapa? Untuk menyelisihi Nasara. Nasara itu kalau sholat, dulu tentunya ya, di zaman Nabi, masih sholat mereka. Kalau sholat, tidak pernah mau memakai sendal, alas kaki. Ya, dan sekarang mereka udah gak ada yang sholat sepertinya. Kenapa kita yang sudah berubah disuruh menyemir, mewarnai? Kenapa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Jadi semangat beliau itu betul-betul menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Termasuk makan sahur. Nabi menyuruh kita kalau puasa makan sahur. Kenapa? Yahudi dan Nasrani kalau puasa tidak pernah makan sahur. Dan begitu seterusnya. Jadi beliau semangatnya adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai model rambut. Gitu. Beliau waktu itu belah tengah model rambutnya. Begitu hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi juga belah tengah, langsung beliau ganti belah pinggir. Ya, ini luar biasa.
semangat beliau menyelisihi Yahudi dan Nasrani, nggak mau sama, nggak sudi. Sekarang bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Ada nggak dari kita yang ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani? Yang ngajarin kalau hari kelahiran suruh nyalain lilin, umurnya 13, lilinnya 13, sudah nyala ditiup lagi, kurang kerjaan kan? Yang ngajarin siapa coba? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, para sahabat, tabi'in, boro-boro, nggak ada yang kenal imam-imam kita dengan acara seperti itu, ulang tahun seperti itu. Itu yang ngajarin Yahudi dan Nasrani. Entah berapa juta kaum muslimin hari ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan padahal nggak ada gunanya. Nggak masuk akal, kecuali ada gunanya. Ya, yang pertama kali naik motor siapa? Yahudi dan Nasrani. Kita ikut, boleh apa tidak? Ya tentu boleh, ada manfaatnya. Kalau model rambut kayak tadi kan nggak ada manfaatnya. Ya, lilin nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, nggak masalah. Yahudi dan Nasrani yang pertama kali pakai komputer, kita ikut-ikutan, nggak masalah. Itu ada manfaatnya. Ya, tapi kalau sekedar pakai dasi, pakai toga, ya, dikesiniin, ya, apa itu manfaatnya? Apa itu? Panas-panas di lapangan, kita suruh melihat ke atas sambil meletakkan tangan di jidat. Apa manfaatnya coba? Apa manfaatnya coba? Begini panas-panas, ya? Siapa yang ngajarin itu kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya, kalau ada orang mati, benderanya separuh, setengah, apa hubungannya? Mati dengan bendera setengah tiang. Siapa yang ngajarin kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya. Seperti ini sama dengan melempar jumroh, mencium hajar aswad, ya kan, wudu, tayamum. Apa gunanya? Akal nggak bisa cerna. Cuman kalau melempar jumroh, mencium hajar aswad, wudu, tayamum, ini disuruh oleh manusia termulia di muka bumi, Muhammad Rasulullah SAW, manusia yang seumur hidup tidak pernah bohong. Nah kalau begini, kalau ulang tahun, kalau setengah tiang, kalau banyak sekali, itu yang ngajarin Yahudi dan Nasrani. Dan kita ikut-ikutan. Ya. Nah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW betul-betul menjadi kenyataan. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Bahwa kelak di akhir zaman kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang tok, sering diterjemahkan dengan biawak, la dakhaltumuhu, kalian akan ikut masuk juga. Tok yang di padang pasir Nabi itu di tempatnya Rasulullah SAW itu mempunyai lubang-lubang yang dalam sekali. Orang yang mau masuk ke lubang dop itu nggak waras, gila. Orang waras nggak mau masuk itu. Tapi kalau yang masuk ke lubang dop itu Yahudi dan Nasrani, kalian akan ikut masuk juga, walaupun nggak waras. Ya seperti tadi, waras nggak? Jam 12 malam, muter-muter Sudirman, Tamrin, jam 12 malam ya, bukan jam 8, sambil niup trompet. Ya, karena besok 1 Januari, kira-kira waras nggak? Jam 12 malam, ya, sama istrinya, apa anaknya. Ini gila dari mana ini? Ini luar biasa gilanya. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kita ikut-ikutan. Subhanallah wa riyadzubillah. Betul-betul kita yakin Rasulullah Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ucapan beliau terbukti. Gila, tidak waras, konyol, tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kita ikut-ikutan. Ya. Ngundang 500 orang tamu terhormat, disediakan makanan yang enak, minuman yang lengkap, tapi tidak ada satupun kursi. Kira-kira waras nggak? Kira-kira gila nggak? Ya kan? Coba
kalau ada orang datang ke rumah kita, yang pertama kali kita persilahkan apa? Duduk kan, silakan duduk kan. Nggak mungkin begitu datang, silakan ambil tehnya, silakan ngopi, pasti duduk. Duduk ngobrol, baru ada teh, ada kopi, ada kue-kue, kan begitu. Ini nggak ada satupun. Ya, dan tidak syak lagi yang pertama kali mengadakan acara seperti ini, ngajarin seperti ini, apa namanya? Standing apa? Standing party Yahudi dan Nasrani. Dan anehnya, kalau itu dilakukan oleh suku apa misalnya, Aborigin misalnya, atau Hindu lah, atau kaum muslimin nggak ikut. Betul-betul ini sabda Nabi menjadi kenyataan. Yang diikuti oleh kaum muslimin selalu yang Yahudi dan Nasrani. Kalau Buddha, Hindu enggak. Kaum muslimin enggak pernah ikut. Kalau Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena Rasulullah tidak mau sama dengan Yahudi, maka beliau mengatakan mulai tahun depan kita bukan cuma puasa tanggal 10. Tapi juga tanggal 9 Tasu'a. Beliau berbicara seperti ini di bulan Muharram. Ya. Muharram, habis Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. 3 bulan. Kira-kira 3 bulan atau 80 hari sekian dari beliau berbicara seperti ini, beliau wafat. Tanggal berapa beliau wafat? Bulan apa? 12 Rabiul Awal. Tidak ada perselisihan baik ulama. Kapan beliau wafat? 12 Rabiul Awal. Karena ketika beliau wafat, semua orang tahu beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir, manusia termulia. Dosa-dosanya yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan sudah dijamin ampun. Gak ada yang tidak tahu kalau beliau manusia mulia. Maka hari kewafatan beliau semua orang tahu, semua ingat, ada yang mencatat 12 Rabiul Awal. Beda dengan hari kelahiran beliau. Ketika beliau lahir, adakah yang tahu bahwa beliau calon nabi, calon rasul, manusia termulia? Adakah yang tahu? Tidak tahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hari kelahiran beliau, para ulama berselisih. Apakah 12 Rabiul Awal, apakah 18 Rabiul Awal, apakah 8 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Kalau beliau wafat, jelas 12 Rabiul Awal. Lalu saudara-saudara kita yang bersenang-senang merayakan 12 Rabiul Awal ini merayakan apa? Bersenang-senang atas apa? Ya. Jangan sampai bersenang-senang atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas 12 Rabiul Awal wafatnya beliau. Dan jelas kita disuruh bersenang-senang itu tanggal, kita disuruh bergembira, bersenang-senang, tidak boleh puasa, harus makan, harus minum, itu tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, bukan 12 Rabiul Awal, bukan 27 Rajab, bukan 1 Muharram. Yang kita disuruh bersenang-senang Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari ya, khusus Idul Adha. Saya lanjutkan. Merubah Ka'bah. Merubah Ka'bah. Ka'bah di zaman Nabi itu tidak seperti Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan Nabi tahu, diberitahu oleh Allah lewat Jibril tentu.
Hijr Ismail itu ditinggikan karena bagian dari Ka'bah. Pintu masuk dengan pintu keluar beda. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Dan Nabi mau rubah itu karena memang salah. Ya. Tidak seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang benar itu Ka'bah seperti di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka beliau ingin rombak. Tapi mirip seperti sholat tarawih tadi. Ya, beliau batalkan. Kenapa? Ini diucapkan oleh beliau di hadapan Aisyah. Karena kaummu, yang dimaksud para wanita, yang baru saja keluar dari jahiliyah. Artinya, beliau mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu. Kalau seandainya beliau rubah Ka'bah itu. Ya. Oleh karena itu, antum insya Allah tahu sebetulnya Ka'bah itu tidak kotak. Sebetulnya Ka'bah itu tidak kotak. Tapi Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah apa tidak? Termasuk. Nah, tahulah kita bahwa Ka'bah itu tidak kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran, ya kan? Walaupun setengah lingkarannya agak lonjong gitu. Kan itu bagian dari Ka'bah dan akan ditinggikan oleh beliau. Oleh karena itu, kalau antum tawaf muterin kotakan Ka'bah, Hijr Ismail antum loncatin, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Hijr Ismail harus diikuti, diputerin. Karena itu bagian dari Ka'bah. Karena sekali lagi, Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran. Ya. Nah, kenapa beliau tidak rombak? Tadi alasannya. Nah, sampai beliau wafat. Akhirnya, ketika beliau wafat, ucapan Nabi ini disampaikan oleh Aisyah kepada ponakannya bernama Abdullah bin Zubair yang sering ditimang-timang oleh Aisyah. Dia anaknya Asma. Bahkan Aisyah berkunyah dengan dia. Ibu masih ingat kunyah Aisyah apa? Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah itu Aisyah. Apakah Aisyah punya anak bernama Abdullah? Tidak. Aisyah kan nggak punya anak. Tapi berkunyah dengan keponakannya. Boleh berkunyah dengan keponakan. Ummu Abdillah. Nah, disampaikanlah apa yang diinginkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah ini. Anak Aisyah ingatannya luar biasa, disampaikan pintu masuk sebelah sini, pintu keluar sebelah sini, Hijr Ismail ditinggikan, ini begini, ini begini. Qadarullah Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah. Menarik kisah tentang beliau. Jadi waktu itu kaum muslimin pecah secara kekuasaan dunia. Bukan secara manhaj, bukan secara akidah. Adapun secara akidah, secara manhaj tauhid tidak pecah. Ini pecah secara kekuasaan. Jadi waktu itu Abdullah bin Zubair menguasai, menjadi khalifah, menguasai seluruh negeri Islam kecuali Syam. Syam dikuasai oleh Muawiyah. Ini sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Dikuasai oleh Yazid, ya. Muawiyah masih satu. Lama-lama Abdullah bin Zubair kehilangan kekuasaan. Akhirnya hanya menguasai Mekah, Madinah. Lama-lama kekuasaannya berkurang lagi, pasukannya tidak kuat, akhirnya cuma menguasai Makkah. Lama-lama berkurang lagi, beliau cuma menguasai Masjidil Haram. Akhirnya berkurang lagi,
terus digempur oleh pasukan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya menjadi di sekitar Ka'bah. Dan pasukannya bercerai-berai, satu yang setia di belakang beliau. Siapa? Asma binti Abu Bakar, ibunya. Kasih sayang seorang ibu menyertai anaknya sampai istilahnya ujung tanduk. Udah di ujung tanduk. Dan akhirnya kan ditangkap, hanya digantung, hanya dibunuh. Luar biasa. Ya. Nah, ketika beliau berkuasa, beliau rombak Ka'bah itu persis seperti keinginan Nabi SAW yang disampaikan oleh Aisyah kepada beliau, kepada Abdullah bin Zubair. Ya. Tapi sayang, ketika beliau terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan Hajjaj bin Yusuf menguasai Mekah Madinah, bangunan yang dibikin oleh Abdullah bin Zubair dirombak lagi, dikembalikan seperti semula. Ya. Ini sedikit cerita bagaimana sunnah Nabi tapi diamalkan oleh Abdullah bin Zubair, tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ada sesuatu. Ya. Ya, antum kalau ada pertanyaan boleh disiapkan. Saya lanjutkan sedikit. Sekarang perbuatan Nabi, kalau tadi kan sunnah tapi belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang bukan sunnah tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tadi sudah ketemu satu apa tadi? Puasa wisal. Puasa wisal itu tidak sunnah, tidak boleh kita lakukan, tapi dilakukan oleh Nabi SAW. Masih ingat puasa wisal, Bu? Puasa dari subuh sampai maghrib, tapi begitu maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Wisal itu nyambung, ya, terus sampai besok. Itu sering dilakukan oleh Nabi SAW, dan beliau melarang para sahabat beliau, termasuk kita semua, berpuasa wisal. Ini menunjukkan bahwa ada perbuatan Nabi, ibadah Nabi, tapi bukan sunnah. Kita tidak boleh mengikuti, kita tidak boleh mengamalkan. Ya. Ada lagi selain puasa wisal? Kalau bangun tidur baca ta'awudz sambil meludah ke kiri, itu bagian yang tadi. Ya. Sunnah tapi Nabi belum pernah melakukan. Kapan antum terbangun kaget lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi, sambil meludah tipis ke arah kiri? Kapan antum melakukan itu? Sunnahnya ketika mimpi buruk. Ketika mimpi. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Ya kan sunnah kan berarti. Ajaran Islam, ajaran Nabi kan sunnah. Tapi Nabi tidak pernah melakukan ini. Kenapa? Nabi tidak pernah mimpi buruk. Seluruh Nabi, seluruh Rasul, mimpinya adalah wahyu. Mana ada wahyu buruk? Ya, wahyu pasti baik. Gitu. Nah, kalau kita, mimpi kita ada 3. Ada tahwifus syaitan,
ada hadithun nafsi, ada busra minallah, ada takwifus syaitan, itu mimpi buruk. Biasanya mimpinya menakutkan. Setan itu jin yang membuat kita mimpi buruk. Atau hadithun nafsi, ya, apa yang ada di pikiran kita lalu kebawa mimpi. Ini nggak ada artinya. Yang terakhir yang ada artinya yaitu busra minallah, kabar gembira dari Allah. Adapun para nabi, para rasul, semua mimpinya adalah wahyu. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, cuma lewat mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Aku lihat dalam mimpiku, wahai Ismail, bahwa aku menyembelih engkau. Cuma mimpi. Tapi Nabi Ibrahim yakin, Nabi Ismail yakin, ini adalah wahyu. Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Ya, karena waktu tidak banyak, kita bersoal jawab saja. Mungkin satu lagi, ya, perbuatan Nabi tapi kita tidak boleh mengikuti, dan itu ibadah. Apa? Mengakekahi diri sendiri ketika sudah dewasa. Ini ada riwayat, walaupun ada pembahasan tentang riwayat ini sahih atau tidak. Seandainya itu sahih, ya, bahwa Nabi betul-betul mengakekahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa, sudah jadi Nabi. Ya. Apakah ini sunnah? Nanti dulu. Untuk mengatakan itu sunnah harus lihat siapa kira-kira? Lihat para sahabat. Kan tidak mungkin para sahabat meninggalkan sunnah Nabi. Tidak mungkin. Sahabat itu manusia yang paling semangat melaksanakan sunnah Nabi. Seandainya mengakikahi diri sendiri saat sudah dewasa sunnah, tentu dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, Aisyah. Gak ada riwayat. Para sahabat mengakikahi diri mereka sendiri ketika sudah dewasa. Ya, kan mustahil. Sunnah Nabi, syariat Islam, kok sahabat tidak melaksanakan? Mustahil. Sama dengan mustahilnya sebuah kebaikan tidak dilakukan oleh para sahabat. Maka ada kaidah, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sebuah peribadatan itu baik, benar, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan, pasti. Kalau maulid Nabi itu baik, benar, pasti para sahabat yang pertama kali merayakan maulid. Kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau mengucapkan minal aizin wal faizin setelah salat Id itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, dan begitu seterusnya. Ya. Termasuk meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan. Ini jelas dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau melewati 2 kuburan. Dan beliau diberitahu oleh Allah bahwa 2 mayat yang ada di 2 kuburan itu sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibagi 2, masing-masing diletakkan di atas kuburan itu, dan beliau mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, siksanya akan diperingat. Nah, pertanyaannya, apakah ini sunnah? Untuk mengetahui itu sunnah, harus melihat siapa tadi? Sahabat. Adakah sahabat berbondong-bondong ke kubur famili mereka masing-masing, meletakkan pelepah kurma di atas kuburan saudara mereka masing-masing? Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat.
berarti itu cuma dilakukan oleh Nabi SAW. Khususiyah Nabi, bukan sunnah, tapi perbuatan Nabi. Ya. Dan masih ada beberapa lagi, insya Allah kita bersoal jawab.